Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan min billah hadratu Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadha duyunina liqadha hajatina min hawaijid dunya wal akhirah tasir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an لصحة جسدنا وقلوبنا لشفاء مرضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Laqad saha, demi sungguh telah menjerit, al-ijlu zahabi, apa patung anak sapi yang terbuat dari emas. Famadza qala akhar, maka apakah qala yang menyatakan akhar, siapa yang lain itu? Bihaitsu tafattahat ladal hamqa, sungguh telah terbuka ladal hamqa bagi orang-orang yang bodoh, kullu hadhir rughbah, apa adanya kesenangan ini. Di bukti kebenaran tentang kenabian Nabi Musa itu terhampar untuk umatnya. Bersamaan dengan itu, sang umat itu menutup mata terhadap kebenaran Allah Ta'ala yang ditampakkan lewat mukjizatnya Nabi Musa. Pada saat yang bersamaan, Samiri yang telah sanggup menghipnotis umat dan meminta perhiasan mereka yang kemudian dibikin patung anak lembu, dan patung itu menjerit. Lantas seketika mereka itu percaya, seketika itu mereka menuhankan adanya patung anak sapi itu. Jadi telah tertutup pintu keyakinan, keimanan bagi mereka terhadap kebenaran Allah di dalam mukjizat Nabi Musa. Pada saat yang lain
terbuka kegirangan mereka itu untuk mengkultuskan patung anak sapi buatan Samiri. Jadi betapa mereka itu begitu kelam sehingga tidak sanggup menyaksikan kebenaran-kebenaran hakiki, sementara terhadap berbagai macam kepalsuan mereka gampang dan mudah menerima. Itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak memiliki kesiapan untuk berakrab ria dengan Allah Ta'ala lewat adanya keimanan, lewat adanya keyakinan. Mereka itu sangat memiliki kesiapan untuk berakrab ria dengan kekelaman, dengan kebatilan. Dan sampai hari ini model orang-orangnya Samiri itu bertebaran di mana-mana di dunia. Jadi orang-orang yang lebih memilih adanya gemuruh kebatilan dibandingkan adanya kebenaran itu sendiri. Jadi muncul dalam berbagai macam varian di dunia, dalam berbagai macam kesenangan di dunia ini. Laqad ra'aitum, demi sungguh telah melihat kalian minni dariku, ma kepada sesuatu adapun itu ma a'jabu ialah lebih menakjubkan min hadza dari ini bikathirin dengan nilai yang banyak. Kalian menyaksikan sesungguhnya sudah mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada kalian jauh lebih hebat dibandingkan dengan patung anak sapi yang dibuat Samiri itu menjerit. Jauh lebih hebat. Tapi kepadaku kalian itu menutup mata kepada kebatilan Samiri, begitu antusiasnya. Lakin mata, akan tetapi kapankah yakbilu bisa menerima kullu khosisin, apa setiap orang yang hina al-haqqa terhadap kebenaran. Itulah ya, orang yang tidak sanggup menerima kebenaran itu karena dia itu dirinya itu memang hina secara spiritual ya, hina secara spiritual. Sebab kalau secara sosial itu hina, betapa banyak sahabat Nabi yang secara sosial itu rendah, tapi kan batinnya cemerlang. Karena itu bisa menerima tawaran-tawaran cahaya Kanjeng Rasul, itu bisa. Tapi kalau yang batinnya itu hina, batinnya itu kelam, itu tidak sanggup menerima cahaya petunjuk Allah Ta'ala lewat adanya Kanjeng Rasul itu. Jadi makanya pertanyaan ini pertanyaan retoris. Lakin mata yaqbilu kullu khasisin al-haq. Tapi ya begitulah. Sebab kapankah ada orang-orang hina itu sanggup menerima kebenaran? Ya artinya apa? Ya nggak mungkin sanggup, karena sudah tidak korelatif antara jiwa-jiwa yang hina dengan kebenaran yang mulia itu. Sudah tidak korelatif, sudah tidak nyambung. Nah karena tidak nyambung, maka kemudian bisa dikatakan wajar kalau mereka itu menolak. Oh, nggak nyambung kok, nggak nyambung. Jadi menolak itu bukan karena kemukjizatan itu tidak rasional, bukan. Menolak karena mereka itu tidak nyambung. Nah karena itu ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin ya. Jadi yang dimaksud hudan lil muttaqin itu bukan petunjuk untuk orang bertakwa. Kalau sudah orang bertakwa ya kan pasti dapat petunjuk. Ai lis-sairin lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang akan jadi orang bertakwa itu loh. Yang akan jadi. Jadi artinya apa? Potensi itu ada, istiqdad itu ada, kesiapan itu ada, tapi belum tersentuh. Nah ketika tersentuh
oleh adanya Al-Quran itu, mereka dengan seketika langsung bisa menerima. Mereka lantas memproses diri menjadi orang-orang bertakwa itu. Karena mereka memang sudah memiliki kesiapan untuk menjadi orang-orang bertakwa itu. Jadi kesiapan di sini kuncinya. Nah, ketika kesiapan kita makin tangguh, maka kualitas rohani kita makin bagus, makin bagus. Makin tangguh lagi, makin bagus lagi. Jadi ya, kesiapan rohani itu apa ya? Itu adalah realisasi dari jawaban bala ketika Allah Ta'ala bertanya. Jadi di hari alas tuh ya, di hari roh-roh jauh sebelum munculnya hari-hari kebaruan di dunia ini, alastu bi rabbikum, sampai disebut sebagai hari alastu ya, hari pra sejarah ya, pra kehidupan yang konkret ini. Nah, setiap orang yang jawabannya itu kenceng bala ya, maka kencengnya jawaban itu realisasinya adalah istiqdad, adanya kesiapan. Setiap orang memang menjawab bala di saat itu, di hari ruh itu, sebelum dimulainya episode kehidupan yang konkret ini. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Iya, setiap calon manusia bilang, ya engkau adalah Tuhan kami. Nah, tapi hanya yang menjawab bala syahidna dengan penuh kesungguhan, yang di dalam kehidupan ini akan merespon adanya ajakan-ajakan kebaikan, ajakan-ajakan petunjuk, baru akan merespon. Jadi berarti dengan demikian jawaban serentak qalu bala itu tidak satu frekuensi, tidak satu frekuensi. Jadi ada yang menjawabnya dengan penuh kesungguhan, ada yang menjawabnya hanya memandang bahwa itu kebenaran, tapi tak memiliki kesiapan untuk menerima kebenaran itu sendiri. Jadi karena itu di sini ditanyakan, lakin mata yaqbilu kullu khasisin al-haq. Tapi kapankah? Jadi ya, sesungguhnya mereka menyaksikan dariku, kata Nabi Musa, itu jauh lebih menakjubkan. Jauh. Lebih hebat, jauh. Cuma kapankah setiap orang yang hina itu bisa menerima kebenaran? Jadi berarti apa? Penyaksian lahiriah itu tidak serta-merta membimbing orang untuk menyaksikan kebenaran dengan mata batinnya. Tidak serta-merta seperti itu. Jadi perlu apa? Perlu adanya pengelolaan rohani lebih lanjut. Jadi ya, misal dikatakan bahwa setiap kita ini sesungguhnya berselimut Allah Ta'ala. Itu tidak setiap orang yang mendengarkan bersungguh-sungguh untuk bisa merasakannya. Tidak. Ada yang lewat begitu saja. Tahu, ya tahu karena sudah diterangkan. Tahu. Tapi untuk betul-betul merespon, mengelola batin untuk merasakannya, tidak setiap orang. Tidak setiap kita. Tidak setiap kita. Jadi setiap kita berselimut Allah Ta'ala. Otomatis kemudian bersungguh-sungguh mau merasakannya, belum tentu. Ada yang cuman didengar sambil lalu begitu saja, dan selama bertahun-tahun tetap tidak ada efeknya. Kenapa? Karena tidak ada kesungguhan di dalam meresponnya dengan cara mengelola pemahaman itu agar menjadi pengalaman rohani. Karena tidak begitu bersungguh-sungguh meresponnya. Nah, setiap orang yang memiliki kesungguhan pasti memiliki perolehan.
makin banyak kesungguhannya, makin serius kesungguhannya, makin banyak memperoleh adanya nilai-nilai kemuliaan lewat adanya kalimat-kalimat itu. Nah, karena itu ya, orang yang paling tangguh kesiapannya mendengarkan kalimat seperti ini langsung mengalami. Langsung merasakan, mengalami apa yang didengar, langsung dialami itu loh. Itu kan berarti prosesnya itu betul-betul cepat dan tangguh. Jadi didengerin sebuah kalimat, langsung diproses, langsung dialami. Didengerin, serat, langsung dialami. Nah, itu berarti apa? Berarti begitu cepat tanggap merespon adanya pemahaman, dirubah menjadi pengalaman-pengalaman rohani. Ini rahasianya ya. Kenapa misalnya dilukiskan di dalam sejarah ketika Rabi'ah dengan Hasan Basri itu berbincang-bincang semalaman, itu dengan wajah yang segar bugar. Dengan wajah yang segar bugar. Artinya apa? Mereka berbincang-bincang tentang pengalaman keilahian itu. Di saat itu juga mereka mengalami. Tidak saja mengerti satu sama lain, tidak. Tapi mengalami. Jadi apa yang didengar itu langsung dialami di saat itu juga. Itulah sebabnya kenapa mereka itu kok berbinar-binar. Sebab menikmati. Coba ya contohnya begini. Di antara kita mendengarkan adanya ungkapan yang memang disenangi, memang hobinya. Itu pasti begini. Oh, gitu. Misal, ada orang ya yang senang mendengarkan keburukan orang lain. Nah, orang ini sesungguhnya sudah mulai terkantuk-kantuk. Ketika dibuka, kau tahu enggak? Itu yang di sana itu loh. Iya terus? Lah, jadi seger buger. Kenapa? Karena yang dijadikan topik pembicaraan kesenangannya. Kesenangannya. Tapi kalau bukan kesenangannya, didengarkan sambil lewat. Oh ya. Bukan kesenangannya. Ketika pas kesenangannya, langsung pasang, kemudian pasang semangat. Nah itulah ya. Nah, karena itu, kata Maulana Rumi itu, gampang kok untuk mengetahui orang-orang itu apakah mereka itu jenis malaikat atau jenis binatang. Gampang. Tinggal sodori pakan-pakannya binatang. Nah kalau semangat, oh ya binatang. Kalau disodori pakan-pakan malaikat, terkontak, kantuk, lemas, loyo, layu. Gitu. Itu berarti apa? Berarti belum begitu pas makanan yang disodorkan sebagaimana makanan malaikat. Jadi, nah kalau orang memiliki kesiapan itu tinggi, kalimat-kalimat itu sebenarnya mendaki-daki, kalimat-kalimat itu sulit, tapi tetap seperti makanan yang enak itu dikunyah dengan penuh lahap. Dikunyah dengan penuh lahap. Karena memang apa? Kegemarannya model makanan-makanan yang seperti itu. Nah, konon ya, konon. Puisi-puisinya Maulana Rumi itu sampai menjadi makanan para malaikat loh. Kata Maulana Rumi, sebenarnya apa yang paling kubenci selain puisi? Sama sekali aku bukanlah penggemar puisi. Bukan penggemar puisi. Tapi ketika aku tidak membacakan puisi, tidak menulis puisi, malaikat-malaikat datang kepadaku dan mengatakan, bacalah puisimu, tulislah puisimu. Sebab puisimu itu adalah makanan kami para malaikat. Nah, kenapa menjadi makanan malaikat? Karena korelatif. Ini yang dibicarakan oleh beliau itu adalah watak-watak malaikat. Sangat korelatif. Nah, karena itu kemudian kalau di antara kita sedemikian antusias, sedemikian semangat dan bisa menikmati, itu pertanda bahwa makanan-makanan rohaninya itu sudah betul-betul bergizi. Makanan rohaninya itu betul-betul bergizi. Jadi sudah bisa
menikmati. Jadi karena itu bersungguh-sungguhlah untuk bisa menikmati keterangan-keterangan rohani, syukur-syukur bisa langsung dikelola, keterangan itu berubah menjadi adanya pengalaman yang dirasakan. Wa madza yakhtataful batilin innahul batil. Dan apakah yakhtatafu yang sedang menyambar al-batilin kepada orang batil? Innahu sesungguhnya itu yang menyambar al-batil adalah kebatilan. Jadi ya, berarti para pendengarnya Samiri, para penyembah patung anak sapinya Samiri itu orang batil. Kenapa orang batil? Sebab dengan demikian menjadi korelatif, menjadi nyambung antara kebatilan dan orang-orang batil itu nyambung. Jadi berarti dengan demikian adanya antena-antena kebatilan itu hanya bisa mencerap orang-orang batil. Nggak mungkin antena kebatilan itu kok kemudian mencerap orang-orang cahaya ilahi. Nggak mungkin. Kenapa? Nggak nyambung. Jadi sesuatu itu dipertemukan karena saling nyambung. Kalau tidak nyambung, nggak mungkin ketemu. Wa madza yajmalu ladal batilin, dan apakah yajmalu yang membawa ladal batilin bagi adanya orang-orang batil, innahul batil, itu adalah kebatilan juga. Dzalika, adapun hal itu adanya ketersambungan itu, anna kulla jinsin, ialah sesungguhnya setiap jenis, yajtadhibu, menarik itu tiap jenis, kullaman kepada setiap orang, huwa adapun itu kullaman min jinsi, ialah termasuk jenisnya itu kullu jinsin. Jadi ya, berarti adanya jenis yang sama itu menjadi saling tarik menarik. Misal ya, oleh satu kesenangan yang sama orang-orang dipertemukan. Berarti orang-orang yang suka kepada kebatilan itu dipertemukan dengan sesama penyuka kebatilan, dipertemukan. Kalau tidak sesama penyuka kebatilan, ya nggak bisa. Banyak contohnya di dalam kehidupan nyata. Misalnya para penyuka mobil-mobil tua itu ada kelompoknya, itu ada gengnya itu. Para penyuka si pitung ada gengnya. Jadi dipertemukan oleh adanya kesenangan yang sama. Nah, buktikan bahwa kita itu memiliki kesenangan yang sama dengan orang-orang soleh. Kita memiliki kesenangan yang sama bahkan dengan para wali. Buktikan seperti itu. Maka dengan demikian kita berarti kelompok mereka. Jadi orang-orang yang suka kebatilan dipertemukan dengan sesama penyuka kebatilan. Dipertemukan. Wa mata, dan kapan kayat tajiho menghadap alejlu apa itu anak sapi, nahwal asadi terhadap adanya harimau, al-hasur yang ganas. Ya nggak mungkin kalau anak sapi itu kemudian bercengkrama dengan harimau yang ganas, ya nggak mungkin. Diterkam iya anak sapinya itu, sebab tidak dipertemukan oleh adanya minat yang sama.
Mana mungkin misalnya bisa diilustrasikan bahwa suatu saat Abu Jahal itu bercengkrama dengan Nabi? Ya nggak mungkin. Kegelapan masa bercengkrama dengan cahaya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Cahaya dengan cahaya dan kegelapan ditakdirkan untuk membenci sepenuh-penuhnya cahaya itu. Karena itu ketika datang cahaya, kegelapan pergi. Ketika matahari terbit di sebelah timur, gelapnya pergi ke barat sana. Ke balik-balik bumi sana. Dikejar, lari terus. Dikejar, lari terus. Sebab nggak mungkin bisa dipertemukan kegelapan dengan cahaya itu. Wa min aina, dan dari mana yakunu ada lidhi'bi bagi adanya serigala ishqun apa adanya cinta li Yusuf bagi Nabi Yusuf. Kapankah serigala itu punya rasa cinta kepada Nabi Yusuf? Ini artinya apa? Serigala itu merupakan lambang dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu dianiaya oleh saudara-saudaranya sendiri. Apa arti persaudaraan? Kalau di antara mereka itu seperti serigala dengan manusia. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu serigala, sementara Nabi Yusufnya itu manusia. Jadi enggak mungkin. Jadi karena itu kemudian dipertanyakan, sejak kapan serigala itu punya cinta? Jadi ketika suatu saat ingin mencelakakan Nabi Yusuf, maka saudara-saudaranya itu melobi bapaknya, melobi bapak mereka, Pak, ini adik tak bawa untuk berburu ya. Tetap tenang kok, tetap kami jaga kok. Kami kan cinta sekali sama adik ini. Tapi di dalam batin mereka itu menyeringai watak-watak serigala itu. Awas nanti kan itu. Jadi karena itu kemudian kalau ada orang-orang yang batinnya busuk, tapi kok kemudian orang itu berakrab ria dengan kebenaran, itu pasti karena menyimpan adanya dendam serigala di dalam dirinya. Kenapa? Karena memang tidak sejenis kok. Tidak sejenis. Jadi ya, pelajaran-pelajaran ini mengajarkan kepada diri kita bagaimana kita senantiasa memproses batin. Proses. Jadi jangan katakan bahwa ini sudah final, ini sudah takdirnya. Jangan. Tapi terus proses batin kita itu agar menjadi semakin cemerlang. Proses. Banyak-banyaklah istighfar. Astagfirullah. Kok masih begini terus nasib rohaniku? Kapankah aku bisa menikmati adanya percintaan dengan ilahi sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab itu? Jadi harus ditagih. Diri kita itu harus dikritik. Kapankah? Nah itu berarti bersungguh-sungguh untuk memproses. Tapi kalau cuma sambil lalu tidak begitu gubris dan lain semacamnya, nah itu yang memang akan mengalami kesulitan untuk bisa semakin memiliki nilai tambah di dalam kerohanian. Sulit itu. Sebab dengan dirinya sendiri tidak hirau sebenarnya. Tidak hirau. Cuman sambil lalu begitu saja. Allahumma illa ala sabil makri. Ya Allah, kecuali atas jalan tipu. Jadi ya, artinya jalan tipu itu bagaimana? Seolah-olah menampakkan adanya cinta kepada bapak mereka, kepada Nabi Yakub itu. Tapi sesungguhnya dalam rangka menipu itu. Dalam rangka menipu. Biar diperbolehkan sang adik itu yang paling tampan itu Nabi Yusuf itu biar diperbolehkan diajak ke hutan, mereka sudah memiliki rencana busuk dengan adiknya itu sendiri, dicemplungkan ke dalam sumur.
kulahu, dan agar bisa memakan itu serigala hu kepada Nabi Yusuf. Jadi ya, perumpamaan antara saudara-saudaranya Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf itu sama dengan perumpamaan antara orang-orangnya Samiri dengan Nabi Musa. Orang-orangnya kekelaman, orang-orang kekelaman dengan orang cahaya seperti Nabi Musa, sama hubungannya seperti itu. Jadi lahiriahnya bisa ketemu, batiniahnya itu sama dengan air dan minyak. Batiniahnya itu. Wa indama yatakhallasu minadh-dhi'biyah wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi seredup apapun rohani kita, jangan pernah berhenti untuk terus kita asah. Terus kita asah. Jangan ada hari-hari di mana kita tidak mengasah kecemerlangan rohani kita. Jangan ada. Jadi hari-hari mesti kita lewati dengan latihan demi latihan rohani. Yang masih kadang berbohong, berhenti sepenuh-penuhnya kebohongannya itu. Berhenti. Ya. Yang masih seringkali kelewatan makan minum tanpa niat karena Allah Ta'ala, terus dilatih. Sampai secara otomatis itu berlangsung adanya niat. Murni karena engkau. Yang belum menyaksikan bahwa karunia-karunia itu datang dengan sang pemberi karunia, belajarlah ketika mengkonsumsi karunia apapun itu untuk juga jelas gamblang di penglihatan batinnya bahwa sesungguhnya ru'yatul mun'im 'alan ni'am, menyaksikan si pemberi karunia ketika berhadapan dengan karunia. Jadi yang semula langsung lahap tanpa melibatkan adanya Allah Ta'ala dalam batinnya, sekarang libatkanlah Allah dalam batin itu. Itu berarti apa? Bersungguh-sungguh memproses adanya jiwa, adanya rohani dalam diri. Itu berarti betul-betul diproses, proses sampai akhirnya merasa akrab dengan Allah. Bahkan Allah lah yang terakrab di antara segala sesuatu yang lain. Semoga dimudahkan untuk hal yang seperti itu. Amin ya mujibas sa'ilin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abad